Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Syafitri. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi dengan mata kuliah komunikasi organisasi yang diampuh oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Berikut merupakan penjelasan-penjelasan yang akan saya jelaskan. Kali ini yang akan kita bahas antara komunikasi antar pribadi, antar manusia, atau antara kita dengan orang lain, ataupun antara si komunikator dengan si komunikannya. Dalam satu konsep kehidupan sosial, amat sangat mustahil bagi kita tidak berinteraksi dengan orang lain, amat sangat mustahil bagi kita tidak melakukan komunikasi dengan orang lain, karena manusia ini merupakan makhluk sosial yang setiap harinya pasti bertemu ataupun berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Satu-satunya alat yang untuk menghubungkan kita dengan orang lain ataupun alat yang terhubung antara kita dengan orang lain adalah komunikasi. Hubungan antara yang satu dengan yang lain atau hubungan kedua belah pihak itu kita sebut dengan komunikasi interpersonal. Lantas, apa dan bagaimana komunikasi interpersonal itu? Setiap orang atau setiap manusia, bahkan setiap kita sudah melakukan hubungan interpersonal tersebut, sudah melakukan komunikasi interpersonal tersebut dengan praktek. Namun, hanya saja kali ini akan lebih sulit dengan teori. Dan teori komunikasi interpersonal ini yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Seperti apa sebenarnya dan apa syarat-syarat untuk memenuhi konsep hubungan komunikasi interpersonal itu, dan bagaimana komunikasi interpersonal ini akan menjadi lebih efektif agar berguna bagi komunikator dan komunikan, sehingga kedua belah pihak akan mengerti dengan maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya. Karena pasti akan banyak sekali noise ataupun penghambat-penghambat yang ada dalam komunikasi ini. Komunikasi interpersonal ini secara teori pasti kita akan lebih sulit memahaminya dan pasti kita akan lebih sulit untuk mengetahuinya, padahal kita sudah sering mempraktekannya. Nah, kita akan melihat seperti apa dan bagaimana komunikasi interpersonal ini, serta bagaimana polanya dan apa-apa saja yang mempengaruhi sistem komunikasi interpersonal ini. Kita akan bahas berikutnya. Menurut dari beberapa jurnal ataupun beberapa artikel yang kita temukan atau yang kita ketahui dari media sosial, baik dari Facebook ataupun yang lain-lain ataupun Google, ketika kita menggunakan aplikasi media sosial itu akan dibaca, dipahami, kemudian didengarkan ataupun akan ditonton oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Komunikasi publik termasuk dalam komunikasi interpersonal. Makna sebenarnya dari komunikasi ini sebenarnya itu mudah untuk kita pahami jika sebelumnya kita sudah mengurai beberapa hal-hal, yaitu proses antara kita berkomunikasi dengan orang lain sebelumnya. Interpersonal artinya antara satu person dengan person yang lain. Proses komunikasi antara satu dengan yang lain kadang-kadang disebut dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal sangat dipengaruhi oleh komunikasi intrapersonal. Jadi, perbedaan antara komunikasi dengan intrapersonal ada di dalam diri.
Artinya, seperti kita menganonimkan sesuatu, komunikasi interpersonal itu diartikan sebagai penggunaan bahasa, pikiran yang terjadi di dalam diri kita sebagai komunikator atau sebagai si pengirim pesan ataupun sebagai si orang yang menyampaikan pesan tersebut. Komunikasi intrapersonal adalah sesuatu yang kita mainkan dalam diri kita dengan hati dan nurani kita, dengan pikiran dan nurani kita, sehingga kita berbicara sendiri untuk otak, pikiran, dan hati kita. Misalnya, ketika saya ingin berbicara dengan seseorang dengan waktu tertentu, dengan jam tertentu, ketika saya sudah memasuki jam tersebut, saya akan berpikir di dalam pikiran saya, kira-kira saya bisa nggak ya melakukannya? Kira-kira kita berhasil nggak ya? Kira-kira bagaimana nanti saya akan menyampaikannya agar orang tersebut mengerti dengan maksud saya? Nah, trik-trik seperti itu yang akan kita pikirkan di dalam pikiran kita, sehingga kita berpikir bagaimana nanti si komunikan itu memaknai pesan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Apakah si komunikan tersebut dapat memaknai seperti apa yang kita bayangkan? Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi intrapersonal. Intrapersonal ini memberikan dampak pada kita ketika kita akan melakukan komunikasi interpersonal. Besar pengaruhnya bagi kita jika melakukan komunikasi intrapersonal. Kita akan melakukan komunikasi dalam konsep interpersonal. Kondisi dalam peran memainkan komunikasi intrapersonal akan terjadi di dalam diri dan pikiran kita dan akan ikut serta untuk berpikir di dalam diri kita, untuk mengasumsikan sesuatu melalui komunikasi intrapersonal yang ada dalam diri kita sehingga kita mendapatkan wadahnya. Dan semua itu harus kita sesuaikan. Efektivitas dari sebuah komunikasi itu ditentukan oleh seseorang yang menyampaikan pesan, atau kita sendiri, ataupun si komunikator tersebut. Komunikasi intrapersonal memengaruhi komunikasi interpersonal. Dalam intrapersonal, kita akan berpikir banyak hal, minimal siapa lawan bicara kita, siapa yang akan kita ajak berbicara. Kita akan menggunakannya dalam komunikasi interpersonal untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Nah, ada beberapa makna interpersonal dari berbagai pendapat ahli. Yang pertama ada pendapat Erwin Pace. Dia menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah baik secara tatap muka secara langsung ataupun melalui video call dari media sosial. Nah, itulah yang dijelaskan oleh ahli, yaitu Erwin Pace. Nah, yang kedua, beberapa pendapat para ahli menyatakan bahwa komunikasi interpersonal itu adalah menuntut proses komunikasi dengan orang lain atau kita dengan pihak lain. Artinya di dalam proses komunikasi itu tetap ada dua orang, dan menurut beberapa ahli ini komunikasi interpersonal ini dilakukan minimal 2 orang. Nah, dari beberapa pendapat para ahli ini kita bagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama komunikasi diadika, yang kedua komunikasi publik, dan yang ketiga komunikasi jenis kelompok kecil. Contohnya yang sudah saya jelaskan tadi. Ketiga tadi termasuk dalam jenis komunikasi interpersonal. Bahkan komunikasi secara interpersonal juga berlaku dalam konseptual,
yang berpacu kepada keadaan, budaya, dan juga konteks psikolonikal. Artinya, bentuk individu atau bentuk proses komunikasi antara satu dengan yang lain akan berkondisikan dengan kondisi yang terjadi ataupun tercorak melalui keadaan dengan kondisi yang terjadi saat orang itu melakukan komunikasi tersebut. Interpersonal juga ada pembandingan, yaitu pendapat Littlejohn dalam bukunya sekitar tahun 1999, yaitu komunikasi antar pribadi menurutnya adalah disebut juga atau kata lain dari komunikasi interpersonal communication. Jadi, antara komunikasi pribadi itu dianggap proses komunikasi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain atau antara individu satu dengan individu yang lain yang terjadi. Bentuk khusus komunikasi pribadi menurut Littlejohn adalah komunikasi diadik, yaitu komunikasi yang melibatkan maksimal dan minimal hanya 2 orang secara tatap muka ataupun berlangsung, sehingga memungkinkan seseorang tersebut menangkap reaksi dari apa yang disampaikan oleh komunikator tadi. Seperti misalnya komunikator itu bisa menilai apakah seseorang itu bisa menangkap apa yang dibicarakannya melalui mimik wajah, gerak tubuh, atau body language-nya. Karena jika melalui tatap muka atau secara langsung, komunikator itu akan mengerti bahwa orang ini paham nggak apa yang saya bicarakan, orang ini mengerti nggak apa yang saya bicarakan, mulai dari poin-poin yang terpenting maupun poin-poin yang biasa saja, ataupun mulai dari makna A ataupun makna sampai dengan makna Z. Dengan melalui komunikasi tatap muka tadi, seseorang semuanya itu akan terlihat jelas oleh si komunikator bahwa si komunikan akankah mengerti dari apa yang ia bicarakan, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Menurut Alfian Moss atau Stewart, ciri-ciri komunikasi diadik atau antar individu 2 orang tadi adalah satu peserta dari komunikasi itu berada dalam jarak yang dekat, sehingga mungkin interaksi yang akan terjadi secara intim. Artinya, melihat semua gejala yang terjadi, baik itu dari tatapan mata, gerakan tubuh atau body language, kejujuran, intonasi, dan lain-lain sebagainya. Ciri yang kedua menurut Alfian Moss dan Stewart ini adalah peserta komunikasi interpersonal atau kedua peran yang dimainkan memungkinkan dalam mengirim, menerima pesan, ataupun menyampaikan pesan secara simultan ataupun berkelanjutan dan spontan, tidak disiap-siapkan, namun akan terus berkembang baik secara verbal maupun non-verbal. Dan yang ketiga, inilah yang menarik menurut beberapa pendapat para ahli, bahwa komunikasi antar pribadi sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat pribadi demi untuk memengaruhi lawan bicara atau membujuk mereka supaya mampu meresapi dan menggunakan apa yang kita pengaruhi. Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan komunikasi yang paling sempurna, komunikasi antar pribadi ini mampu dijalankan dimanapun dan kapanpun selagi masih ada manusia yang ada di dunia ini dan selagi ada orang yang terus bermakhluk sosial.
dan akan memegang peranan kapanpun dan dimanapun manusia itu berada. Komunikasi interpersonal ini tidak terlepas dari apa yang terjadi dan akan membuat manusia akan menjadi lebih akrab dengan sesamanya, dan kita bisa melihat secara langsung bahwa body language yang terjadi sehingga pikiran-pikiran negatif yang muncul menjadi lebih cepat dan lebih mudah untuk diterima, sehingga menghilangkan miskomunikasi ataupun noise ataupun penghambat-penghambat yang terjadi dalam komunikasi. Satu catatan dari Jalaluddin Rahmat adalah beliau meyakini bahwa komunikasi antar pribadi ini dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, ataupun atraksi interpersonal, dan hubungan-hubungan interpersonal. Nah, kurang lebih ada 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ini. Yang pertama ada trust atau kepercayaan, yaitu bila seseorang meyakini dirinya bahwa dia bisa menerima, tidak akan dikhianati, dan kita harus yakin dengan lawan bicara kita bahwa orang itu akan lebih mudah untuk membuka dirinya. Kepercayaan kita kepada orang lain akan tumbuh, muncul faktor-faktor yang ada kita pikirkan, misalnya karakteristik seseorang, artinya seseorang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu. Nah, yang kedua adalah kekuasaan. Apabila seseorang memiliki kekuasaan atau power terhadap orang lain, maka orang lain akan mudah untuk mempercayai apa yang dia katakan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, manajer menyampaikan sesuatu terhadap pegawainya. Tanpa berpikir panjang, pegawainya pasti akan langsung menerima apa yang dan percaya apa yang dikatakan oleh orang lain, oleh manajer tersebut. Dan ketika kita berada di rumah, kita akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang tua kita tanpa kita berpikir, tanpa kita banyak berbicara, kita akan langsung spontan untuk menerimanya. Dan inilah buktinya bahwa kekuasaan itu mempunyai paradigma yang besar untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi trust atau kepercayaan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan dengan maksud dan tujuan komunikasi itu jelas. Yang kedua adalah perilaku suportif namanya. Perilaku suportif ini akan meningkatkan kualitas dari komunikasi. Beberapa ciri-ciri perilaku suportif. Yang pertama adalah evaluasi dan deskripsi. Kita tidak perlu memberikan kecaman terhadap orang lain ataupun kelebihan dan kelemahan orang lain. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Bahwa ketika kita ingin memecahkan masalah kepada orang lain, ketika ingin melakukan kerjasama dengan orang lain dan mengajak orang lain tersebut bersama-sama untuk menetapkan tujuan dan bahkan sekaligus sama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga yang mempengaruhi komunikasi interpersonal itu ialah spontan. Sikap jujur yang tidak menyelimuti modus-modus ataupun hal yang lain-lain yang ingin kita sampaikan. Hal-hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal atau sikap terbuka adalah menilai kemampuan secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat persoalan atau inti dalam komunikasi itu, atau kemampuan melihat informasi-informasi dari berbagai sumber tadi. Terbuka terhadap sesuatu tidak hanya terbuka
terhadap individu ke individu, namun juga terbuka terhadap isi materi atau kajian yang akan dibahas. Yang keempat adalah persepsi-persepsi interpersonal, bahwa memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan makna secara indrawi yang berupa pesan verbal maupun non-verbal. Di dalamnya terdapat sesuatu yang memengaruhi dari komunikasi tersebut, dan termasuk kecermatan yang dimananya akan mempengaruhi orang-orang dalam komunikasi itu. Dan kedua belah pihak harus memberikan makna komunikasi interpersonal tersebut. Nah, yang kelima ada konsep diri. Konsep diri ini merupakan konsep diri tentang kita ataupun konsep diri tentang si komunikator. Konsep diri ini bisa saja positif dan bisa saja negatif. Berikut ini ada 5 konsep diri yang positif, yaitu yang pertama ialah keyakinan. Komunikator atau kita harus mempunyai keyakinan dalam diri ketika akan menyampaikan pesan terhadap orang lain ataupun terhadap si komunikan, karena keyakinan ini akan mempengaruhi nuansa-nuansa yang positif terhadap diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah selalu merasa setara dengan orang lain. Maksudnya adalah begini, kita berpikir orang lain kenapa bisa dan kita kenapa nggak bisa. Itu maksudnya dari setara dengan orang lain. Namun setara dengan orang lain jangan merasa ketika kita ekonomi yang paling bawah dan orang lain ekonominya yang paling atas, kita merasa insecure, ataupun sebaliknya. Dan ketika kita berada dalam ekonomi yang paling atas dan orang lain yang paling bawah, kita merasa semena-mena terhadap orang lain, dan ini akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap kita sendiri. Merasa setara dengan orang lain ialah itu tadi, kita harus berpikir orang lain kenapa bisa menyampaikannya dengan baik dan dengan benar dan dengan cermat, namun kenapa kita tidak bisa. Nah, yang ketiga adalah mendengar pujian tanpa rasa malu ataupun sewajarnya. Ketika kita dipuji dengan orang lain bahwa kita itu bisa, ketika kita dipuji itu kita harus bersikap biasa saja ataupun tanpa ada merasa kita paling tinggi, karena kalau kita merasa paling tinggi itu akan menimbulkan dampak yang negatif. Ketika kita mendapat pujian, kita harus bersikap sewajarnya. Kenapa sewajarnya? Karena dengan sikap sewajarnya ini kita akan terus berusaha semaksimal mungkin, dan itu akan memberikan dampak yang positif bagi diri kita sendiri. Yang keempat adalah menyadari bahwa setiap orang mempunyai perasaan, keinginan, ataupun perilaku yang selamanya tidak disetujui oleh masyarakat. Artinya begini, apa yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh masyarakat. Sesuatu yang menurut kita baik di kota itu belum tentu baik menurut masyarakat yang ada di desa. Jadi intinya kita selalu mengkondisikan bagaimana kita untuk berperilaku, bagaimana kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Nah, yang terakhir ataupun yang kelima adalah harus memperbaiki diri. Jika kita melakukan komunikasi dan komunikasi itu tidak baik, kita harus melakukan perbaikan diri agar kita menyampaikan komunikasi secara efektif. Dan jika kita melakukan hal-hal yang positif atau jika kita melakukan konsep diri yang positif, itu akan memunculkan nuansa-nuansa yang positif bagi diri kita sendiri. Dan jika kita melakukan hal-hal yang negatif dalam konsep diri kita, itu akan memunculkan juga nuansa-nuansa negatif. Dan semoga saya dan kalian semua termasuk orang-orang yang terus melakukan konsep diri secara positif agar mengeluarkan nuansa-nuansa yang positif. Nah, yang terakhir yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah
atraksi. Yang keenam, atraksi interpersonal. Maksudnya, daya tarik yang disukai oleh orang lain itu, daya tarik yang dimiliki oleh seseorang itu sangat mempengaruhi komunikasi interpersonal ataupun komunikasi antar pribadi. Sangat dipengaruhi. Hal ini khususnya dalam hal penghargaan pesan atau penilaian terhadap pesan dari informasi yang telah kita sampaikan ataupun dari informasi yang telah disampaikan oleh si komunikator terhadap komunikan tadi. 7. Efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi itu biasanya dikatakan efektif apabila si komunikator dan si komunikan itu menyampaikannya secara menyenangkan, dan bila pertemuan itu disampaikan dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah hubungan interpersonal itu sendiri, hubungan kita dengan lawan bicara. Hubungan ini diartikan sebagai antara kita dengan orang lain dan melibatkan kedua belah pihak. Akan menumbuhkan keterbukaan derajat orang lain apabila melihatkan ataupun mengungkapkan dirinya dengan orang lain bahwa siapa mereka sebenarnya. Hubungan emosional atau hubungan yang baik antara kedua belah pihak mau tidak mau akan menimbulkan hal yang positif ataupun memberikan respon yang positif pada proses komunikasi yang terjadi, karena itu lebih aman, lebih terpercaya, dan itu semuanya akan terkumpul ataupun akan ngumpul dalam komunikasi itu. Pendapat Miller pada tahun 76, dia menjelaskan, dalam konteks ini dia menjelaskan bahwa exploration in interpersonal communication menyatakan bahwa komunikasi interpersonal menurut Miller ialah menuntut hubungan simbiosis mutualisme, yang artinya sama-sama menguntungkan ataupun saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain, atau antara individu ke individu yang lain, ataupun antara si komunikan atau orang yang menyampaikan pesan, ataupun antara si komunikator atau orang yang menyampaikan pesan terhadap si komunikan, di antara komunikasi dengan hubungan rasional. Dan pada aliran serentak, perkembangan rasional mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terkait ataupun yang terlibat dalam hubungan komunikasi yang terjadi. Begitulah kurang lebihnya. Artinya, bisa kita simpulkan bahwa komunikasi interpersonal akan lebih jauh efektif daripada ketika kita sebagai komunikator dengan komunikan semakin dekat. Artinya ada kepercayaan, penerimaan, maka tuntutan dalam komunikasi yang efektif sebenarnya tergantung pada kitanya sebagai komunikator atau sebagai orang yang menyampaikan pesan. Nah, begitulah penjelasan yang saya sampaikan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya ataupun kalian semua yang menonton channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.